Teman-teman tahu nggak, jarak dari masjid tertua yaitu Masjid Kalipasir dan kelenteng tertua di Tangerang ini hanya 100 meter. Kok bisa ya? Apakah ini bentuk dari toleransi atau ada hal yang lain? Mana yang lebih duluan berdiri? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali, jarak dari masjid tertua Kalipasir dan kelenteng tertua di Tangerang ini memang hanya 100 meter. Penasaran dengan itu, saya pun berangkat untuk menyambangi Masjid Kalipasir, masjid tertua di Tangerang. Di masjid itu saya bertemu dengan Sekretaris DKM Al-Mukarrom Bapak Rudi Rahindra. Tapi sayangnya beliau ini tidak bersedia untuk direkam dengan video, maka saya hanya bisa merekam suaranya sebagai catatan agar saya tidak lupa. Saya ke Buntek Bio dulu. Kelenteng tertua di Tangerang ini didirikan tahun 1686. Wow. Sudah 337 tahun. Sudah tua sekali ya. Kalau misalnya kita ukur dengan usia manusia yang rata-rata usia 60 sampai 70 tahun, berarti sudah 5 generasi ini ya. Jadi sudah lama sekali ya etnis Tionghoa mendiami tanah di Tangerang ini. Jadi wajar saja kalau kawasan Pasar Lama ini dijuluki sebagai Chinatown-nya Tangerang atau Pecinan Tangerang. Teman-teman, sekarang saatnya meluncur ke masjid tertua, Masjid Kalipasir. Kita mau cari tahu sejak kapan masjid ini didirikan. Masjid ini terletak di Jalan Raya Kalipasir di tepi Sungai Cisadane. Kalau misalnya kita bawa mobil, kita bisa parkir di pinggir jalan, lalu nyeberang masuk ke gang jalan ke kampung sejarah Kalipasir. Oh ya teman-teman, di depan masjid ada makam tua. Nanti saya akan ceritakan makam siapa saja yang ada di sini ya. Tetapi seandainya teman-teman membawa sepeda motor, bisa melewati gang masjid, lalu masuk dan parkir di belakang masjid. Lalu sejak kapan Masjid Kalipasir ini didirikan? Berdasarkan catatan lokal dari sesepuh, masjid ini didirikan tahun 1700. Namun ketika diadakan rehab 4 tiang atau soko guru masjid, ditemukan bukti adanya tulisan yang menunjukkan tahun berdirinya masjid, yaitu Agustus 1615. Nah, ternyata antara catatan sesepuh dan penemuan tulisan pada bangunan berbeda. Hal ini cukup membingungkan para pengurus. Namun akhirnya pengurus pun mencari bukti lain untuk memastikan kapan sejatinya masjid tersebut didirikan. Maka para pengurus DKM bersama Kiai Tobari Ashajili mencari tahu ke Keraton Cirebon dan Keraton Demak. Di Keraton Kesepuhan Cirebon tidak ditemukan catatan adanya pendirian masjid di Tangerang karena Tangerang bukanlah kerajaan.
tidak putus asa, para utusan melanjutkan ke Keraton Demak. Di Demak, Kiai Tobari, ulama pemilik pesantren di Priuk, Tangerang, berhasil menemukan catatan kecil dan beliau berani menetapkan kalau Masjid Kalipasir sudah berdiri utuh pada tahun 1576. Pertanyaannya, siapa yang membangun Masjid Kalipasir? Jawabnya, Masjid Kalipasir didirikan oleh para aulia. Ini juga ada makam tua ini. Siapakah yang dimakamkan di sini? Ada cukup banyak. Ini makam-makam tua. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Izin. Oh, ini juga masih banyak makam-makam tua yang ada di sini. Tidak ada keterangan. Cikal bakal tempat ini diawali pada tahun 1412, di mana putra mahkota dari kerajaan Galuh Kawali di Ciamis meninggalkan kehidupan istana untuk mencari ilmu agama. Beliau adalah Ki Tenggerjati. Ki Tenggerjati meninggalkan tanah Pasundan dan pergi ke tanah Jawa untuk berguru pada Syekh Subakir dari Timur Tengah. Setelah mendapat ilmu, Ki Tenggerjati disuruh menyebarkan agama Islam ke daerah Wahatengirang atau Banten. Dalam perjalanan ke Banten itu, Ki Tenggerjati masuk ke muara Sungai Cigede, sekarang Cisadane, dan sampai di tanah yang sekarang bernama Tangerang. Waktu itu diperkirakan tahun 1412. Di tepi sungai Cisadane, Ki Tenggerjati membabat hutan dan membuat pondok dari batang kelapa dengan atap daun sanur atau janur. Ya, untuk sekedar beristirahat dan untuk beribadah. Dengan kebaikan dan ilmu agama yang telah ia peroleh, Ki Tenggerjati pun memiliki pengikut dan membuat semacam pedukuhan. Selama 4 tahun Ki Tenggerjati tinggal dan mengajarkan ilmu agama Islam sampai tahun 1416. Dan setelah itu tidak ada cerita lagi tentang Ki Tenggerjati. Mungkin beliau melanjutkan perjalanan ke Banten. Tahun 1445 datanglah Syekh Abdul Jalil atau Said Hasan Ali Al-Husaini dari Persia yang hendak menuju Banten. Kebetulan Syekh Abdul Jalil ini menemukan petilasan Ki Tenggerjati. Beliau lalu berdiam di situ dan memperbesar petilasan karena di situ sudah ada jamaahnya. Sebetulnya ketika Syekh Abdul Jalil datang ke sini, beliau ini membawa pasir hitam dari pasir Karbala, Irak. Ya memang setiap bumi dipijak di mana beliau ini berdiam diri untuk berdakwah, pasir itu disebarkan untuk memudahkan beliau dalam berdakwah dan agar masyarakat setempat bisa cepat menerima apa yang disampaikan. Pada waktu itu Syekh Abdul Jalil juga mengganti tiang-tiang petilasan yang tadinya dari glugu atau batang kelapa diganti dengan kayu yang lebih keras. Salah satunya tiang tersebut adalah hadiah dari Sunan Kalijaga
Hingga tahun 2018 tidak ada yang tahu pilar mana yang pemberian Sunan Kalijaga. Sejumlah ulama pun akhirnya berkumpul dan sepakat. Tiang yang bunyinya berbeda itu adalah pemberian Sunan Kalijaga. Ketika diketok, ada suara yang berbeda dengan apa itu tiang yang lain, itu yang dipilih sebagai kayu pemberian Sunan Kalijaga. Dan ternyata tiang pemberian Sunan Kalijaga itu terdapat di bagian kiri belakang. Untuk memperkuat tiang kayu tersebut, sekarang tiang tersebut diberi besi penyangga. Tujuannya supaya beban akan bertumpuk pada besi tersebut. Tapi sebelumnya tiang tersebut ternyata dibungkus dengan semen dan baru ketahuan ketika salah satu tiang masjid tersebut gumpel atau terkelupas sehingga menampakkan bahwa di dalamnya itu ternyata ada kayu. Lantas karena merupakan peninggalan bersejarah, maka tiang tersebut semennya dibongkar agar kelihatan aslinya. Selain 4 tiang yang asli dari masjid ini, yaitu mihrab dan mimbar serta baluarti. Baluarti itu mahkota penutup masjid karena masjid ini tidak memiliki kubah. Baluarti ini menggambarkan burung merak atau gambaran kebesaran dari Raja Banten, dan di atasnya ada mahkota. Baluarti ini merupakan pemberian ayahanda dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Abu Al-Amma Ali Ahmad. Kenapa baluarti dari kerajaan Banten bisa ada di sini? Ya, karena ada kekerabatan dengan Banten, di mana Sultan Ageng Tirtayasa ini memiliki istri orang sini asli dan dimakamkan di sini, yaitu Ratu Siti Uria Negara binti Pangeran Mahajaya Dilaga Mapatih Kuripan II. Selain adanya masjid tertua Kalipasir, jejak Islam di pecinan Pasar Lama ini terlihat adanya Masjid Agung Al-Ittihad, juga nama jalan seperti Ki Samaun, Ahmad Damyati, Syekh Yusuf Makassar, Kiai Soleh Ali, serta adanya makam Islam seperti Kiai Haji Soleh Ali, juga Raden Arya Winangun, serta makam-makam aulia dan umaroh yang ada di Masjid Kalipasir. Para ulama, pemuka agama dan umaroh yang dimakamkan di sini, diantaranya adalah Tumenggung Pamit Wijaya, lalu putranya Tumenggung Ali Ramdon, Pangeran Debu Pasir Putih, Haji Ahmad Yuda Negara, Nyi Sinta, kemudian ada juga Nyi Ratu Hajah Murtafiah binti Kiai Haji Asnawi, dan suaminya Rais bin Kiai Haji Muhammad Hasan. Ada juga Bupati Tangerang Raden Ahyat Pena, Nyi Ratu Zubaidah yang ikut perang sebagai tim Palang Merah, juga Nyi Yuda Negara yang disebut Ratu Perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil gambar Nyai Ratu Hajah Murtafiah, kemudian yang satunya Kiai Haji Muhammad Rais. Ini ada pohon yang sudah sangat besar tapi dibiarkan ya. Nah, ini ada makam
Ratu Siti Uria Negara binti Pangeran Mahajaya Dilaga Mahapatih Kuripan kedua, istri Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nah, ini adalah istri Sultan Ageng Tirtayasa. Makamnya ada di luar. Dan ini ada juga makam-makam tua. Batu-batu nisan di makam tua ini dibungkus dengan kain putih, bukan bermaksud magis ya. Tapi ini merupakan saran dari para peneliti arkeolog itu untuk dibungkus untuk melindungi dari debu, karena makam ini memiliki nilai arkeologis karena menurut penelitian batu nisan di sini masih sejaman dengan peradaban di Singosari ya. Ketiga di ini Raden Ahyad Pena. Ahyad Pena itu Bupati Tangerang. Tangerang. Mantan Bupati Tangerang. Kan kalau ketiga. Pertama Surunari itu dari Abah Uci. Yang ini masih saudara-saudaranya. Oh. Anak daripada itu Wahyu Pena tuh. Nah itu Raden Wahyu Pena, anaknya Raden Pena ini. Ini kakeknya. Oh. Ini yang pernah jadi bupati di Sumedang dari Sumedang. Untuk mengetahui siapa-siapa orang besar yang dimakamkan di sini tidaklah cukup satu hari. Namun Pak Rudi Rahindra, Sekretaris DKM Masjid Kalipasir yang mendampingi saya ini cukup hafal mengenai sejarahnya. Oke, saya cukupkan dulu eksplorasi kita tentang jejak Islam di pecinan Pasar Lama, khususnya Masjid Kalipasir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya silsilah, tapi kata Bapak nggak usah dipublikasikan, nggak usah ditenar-tenarkan. Iya. Kalau misalnya ada yang nanya yang itu ya silakan. Ya, silakan ya. Jadi